bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Sebelum membahas kerajaan Goa Talo, kita akan membahas bagaimana sih Islam masuk ke dalam Indonesia. Jadi, Islam adalah agama yang sangat berpengaruh di Indonesia, apalagi mayoritas yang memeluk agama ini sendiri. Islam diperkenalkan dibawa oleh para pedagang Gujarat, Persia, dan Arab, termasuk para wali songo. Didasari dengan 5 teori. Teori yang pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat dia membawa Islam dengan pedagang-pedagang Gujarat di India pada abad ke-7 Masehi. Kedua, ada teori Arab. Teori Arab, dia dibawa oleh pedagang Arab dan ulama Arab dari pesisir tengah pada abad ke-7 Masehi. Ketiga, ada teori Persia. Teori Persia ini dibawa oleh para pedagang Persia atau Iran pada abad ke-13 nih. Keempat, ada teori Cina. Teori Cina ini dibawa sendiri oleh migran Cina pada abad ke-9 Masehi. Sedangkan yang terakhir, teori Coromandel. Teori Coromandel ini dibawa oleh dari pesisir timur oleh pedagang atau Malabar. Sedangkan ada pun jalur-jalur penyebaran dari Islam ini, yang pertama ada pendidikan, pedagang, pernikahan, dakwah, tasawuf, dan yang terakhir kesenian. Nah, tadi kan udah dijelasin nih bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Nah, sekarang ada salah satu di kerajaan di Indonesia yang memeluk agama Islam, yang bernama Goa Talo. Goa Talo terletak di Sulawesi Selatan dengan pusat bernama Sombaoko pada tahun 1528. Salah satu pendiri Goa Talo adalah Daeng Matanre Tumparisi Kalona. Dia adalah pendiri kerajaan Goa Talo. Lalu ada yang kedua, Sultan Alauddin I. Dia adalah orang yang pertama kali memeluk agama Islam dan memperkenalkan agama Islam kepada penduduk Goa Talo. Lalu ada Sultan Hasanuddin. Dia adalah pahlawan yang melawan VOC dan mempertahankan kedaulatan kerajaan. Goa Talo itu sendiri pun mempunyai konsep-konsep dari kerajaan tersebut. Konsep pertama itu ada konsep Dwi Tunggal. Konsep Dwi Tunggal itu penggabungan dua kerajaan antara Goa dan Talo. Karena kekuatan politik dan militernya itu sangat solid. Yang kedua ada sistem pemerintahan monarki, yaitu dipimpin oleh satu raja yang diberi gelar sultan, namun tetap dibantu oleh dewan bangsawan ataupun dewan adat. Yang ketiga, yang militer dan perdagangannya yang sangat berkembang pesat, apalagi dalam perdagangan di perairan atau di pelautannya. Jadi, kerajaan maritim paling besar setelah Kerajaan Sriwijaya pada masa itu. Nah, gini, apa aja sih aspek-aspek yang terdapat pada kerajaan Goa Talo? Yang pertama itu aspek politik. Kesultanan Goa Talo mempunyai sistem 2 raja dan 1 rakyat yang terkenal dengan perlawanannya terhadap VOC. Terus yang kedua ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi kerajaan Goa Talo ini berpusat pada pelabuhan Sombaoko. Nah, yang ketiga ada aspek sosial. Islam ini mempengaruhi struktur sosial, hukum, dan juga budaya. Nah, terus ada aspek budaya. Aspek budaya yaitu yang pertama ada kesenian maritim, terus ada perahu pisini, dan juga sastra berkembang pesat. Nah, terus ada keruntuhan kerajaan Goa Talo pada tahun 1666 sampai 1667, yaitu peperangan di Makassar yang mengakibatkan kekalahan kerajaan Goa Talo. Nah, terus ada perjanjian Bonggaya, yaitu yang kerajaan Goa Talo mengharuskan mengakui monopoli dari VOC dan menyerahkan wilayah dan juga menghancurkan benteng. Setelah
Keruntuhan Kerajaan Gotalo meninggalkan 5 peninggalan. Nah, yang pertama ada Benteng Somba Opu yang berfungsi sebagai pusat perdagangan. Lalu yang kedua ada Bala Lompoa yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Lalu yang ketiga ada Masjid Tua Katangka yang dibangun pada masa Sultan Alauddin. Lalu yang keempat ada Benteng Rotterdam yang dibangun pada masa Satu Maringgau. Lalu yang kelima ada Kompleks Pemakaman Raja Goa Talo, situs cagar budaya yang menjadi pemakaman raja-raja Goa Talo. Setelah semua materi yang sudah dijelaskan, kesimpulannya adalah Kesultanan Goa Talo memiliki peran penting bagi masyarakat Indonesia, apalagi sejarah Indonesianya, dalam bidang politik, ekonomi, agama, maupun kebudayaannya. Masuknya Islam dalam Indonesia membawa pengaruh signifikan bagi kehidupan masyarakat Indonesia, dan penyebaran dari berbagai jalurnya itu sangat berpengaruh di Indonesia saat ini. Dan meskipun keruntuhan setelah perjanjian Bonggaya bukan janji manis dia ke kamu ya, warisan Goa Talo tetap menjadi bagian integral dari identitas, sejarah, dan kebudayaan Indonesia hingga kini. Hey, hey, hey,